Semoga kita yang mendengar dan membacanya mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yang kita nantikan bersama ialah Mauizah Hasanah yang akan disampaikan oleh Al-Karim Qais bin Abdurrahman As-Sekar. Shallu ala Muhammad. Kalau nyebut nama coba itu. Yang sama kayak Haji Hawashi anaknya. Ya jangan dong. Selama dulu aja kali ya. Lagian apa bedanya sendiri bang? Ilmunya ada nambah juga. Emang kalau berdiri punya nambah tuh. Kenapa guru kita kalau ada kitab dulu coba? Emang harus beda aja sendiri di mana nih banyak kiai nih, malas ceramahnya kalau banyak kiai ini ribet banget nih. Lawak aja berarti. Kita baca hadis salah lagi bang kita. Izin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ma ba'd. Para alim ulama, para kiai, para ajangan, para sesepuh, para habaib, wabil khusus guru kita bersama Al-Muhtaram wal Mukarram Da'i ilallah Khadimul Majlis Dr. Andes Al-Hajj Ahmad Fauzi. Semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur beliau, sehatkan beliau dan kumpulkan beliau beserta muhibbinnya bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami cintai dan hormati kiai-kiai kita, guru-guru kita bersama Al-Mukarram Al-Muhtaram Kiai Haji Khairuddin Ahmad yang sudah bersama kita, alhamdulillah memberikan keberkahan bagi kita semua, amin Allahumma amin. Yang kami cintai dan muliakan meskipun gak hadir jasadnya namun ruhnya hadir insyaallah, Kiai Haji Hisham Al-Burhani Hashim yang kami muliakan dan hormati, guru saya, sahabat saya Kiai Haji Fawaz Zawawi Mas'ud, semoga beliau sehat walafiat selalu. Yang kami cintai dan muliakan penceramah kedua kita Kiai Haji Hawashi Ahmad. Di sini beliau ceramah jam 3 ya, biar itikaf kita sekalian di ini ya. Yang kami muliakan Kiai Haji Ahmad Syukron, Qori kita, masya Allah, saya berjumpa dengan beliau 6 sampai 7 tahun yang lalu. Waktu itu beliau diminta untuk menguji santri-santri tahfiz dari Sulaimaniyah Turki. Masya Allah, beliau Al-Ustaz Al-Qari Al-Muqti Al-Hafiz Al-Hajj Syamsul Ma'arif. Semoga semuanya dikasih Allah sehat walafiat, diberkahi semua perjuangannya, dikabulkan semua hajatnya, dikumpulkan bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tokoh masyarakat, perlu kita sampaikan semua nih, kalau nggak bahaya nih. Ya, Haji Sarmili Syahrial, Dr. Andes Haji Muta'alim MM, Bapak Haji Bahtiar SH DKM Masjid Al-Nawwah, Bapak Haji Erwin DKM Masjid Al-Firdaus, Bapak Haji Royani SH, Bapak Haji Humaydi SH DKM Masjid Al-Inayah, Bapak Saroji Ketua RW 1 Kalideres, Bapak Haji Maman, Bapak Haji Suamidi, para hadirin hadirat yang berbahagia, saya ulangi salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang berada pada waktu yang mulia, karena prinsipnya ibadah dinilai bukan min dzatiha fahasab, bukan semata-mata nilai perbuatan manusianya, akan tetapi tergantung tempat dan waktunya. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu malam, wal laili idza. Nah, Allah bersumpah, al-muqsabbih ini yang dijadikan alat sumpah kan sembarangan. Artinya kalau kita baca Al-Quran di siang hari,
dibandingkan dengan malam hari sama atau beda? Bacaannya nilainya beda. Inna nasyiatal laili hiya asyaddu waq'a wa aqwamu qila. Yang kedua, kita duduk bersama orang-orang yang mulia. Tasyabbahtu bil kirami wa illastu minhum fa inna tashabbuha bil kirami falahu. Kita kadang-kadang ya keseharian kita mungkin gak semuanya baca Al-Quran, mungkin gak semuanya baca kitab, mungkin gak semuanya sholawatan sampai ribuan kali. Alhamdulillah di majelis Al-Fanur ini kita dikasih kesempatan memandang wajah orang-orang alim dan orang-orang soleh. Ibaratnya saya nih duku yang belum matang tapi mau dijual, caranya dimasukin keranjang. Duku yang sudah matang insya Allah. Satu yang gak matang dimasukin satu keranjang yang matang pasti dibeli orang. Begitu pula kita, karena memang betul al-mar'u ma'aman ahabba yaumal qiyamah. Seseorang pasti akan dikumpulkan dengan siapa yang dicintainya di hari kiamat. Ya, kita belajar cinta sama orang soleh. Di sini banyak guru-guru kita, ulama-ulama kita yang setiap harinya ngajarin ilmu. Sekali majelis taklim lebih baik dari 1000 rakaat sholat sunnah. Lah pengajian Ustaz Awasi sehari berapa kali? Coba. Ya, guru-guru kita di sini berapa kali pengajiannya di Majelis Al-Fanur berapa kali? Lebih baik dari jengukin 1000 orang sakit. Lebih baik daripada nyanturin 1000 anak ya yatim. Ini pahala sekarang mah kagak kelihatan nanti. Makanya kata Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, tidak ada jalan mendekatkan diri kepada Nabi lebih cepat dari mengajarkan ilmu agama. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Yang ketiga, tentu saja selain kita berbahagia dengan undangan Shahibul Majlis, kita lebih senang lagi karena undangan ini bertepatan dengan Maulid baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan yang sama. Kalau ada orang nanya sama kita, kenapa sih Maulid terus? Jawab aja, saya bahagia karena kelahiran manusia satu-satunya manusia yang bisa menyelamatkan saya. Situ melarang Maulid, emang mau nyelamatin saya? Jangankan nyelamatin saya, nyelamatin diri situ aja kagak mungkin sanggup. Jadi udah diem dah. Jangan pernah menghalangi kita bahagia dengan kelahiran satu-satunya manusia yang kalau kita semakin belajar tentang beliau, semakin tidak bisa dirasa dengan akal, bahkan hati pun tidak sanggup. La nastati' an nuhawi al-ma'ani allati a'taha Allah iyyahu alaihi salatu wassalam. Semakin puyeng kita. Makanya fana itu ada macam-macam. Ada orang tiba-tiba hilang kesadaran karena banyak mengingat Allah, itu namanya fana fillah. Ada orang karena betul-betul cinta kepada Allah lewat gurunya, ada al-fana fi syekh. Ada juga orang karena begitu cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pingsan, itu namanya al-fana fil habibil mahbub sayyidil wujud sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok bisa? Yo pelan-pelan. Ada satu manusia nanggung seluruh manusia. Ini kekuatannya kayak apa kira-kira? Hari syafaat pasti semua udah paham. Di hari kiamat nanti semua manusia dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat datang cari syafaat ke Nabi Adam. Nabi Adam jawabnya nafsi, urus diri masing-masing. Bayangin, seorang nabi bilang urus diri masing-masing.
Pergi ke Nabi Nuh, berdakwah 950 tahun. Yang ikut cuma 200 orang, masih kalah kalau jumlah follower sama Al-Tambut. Lah iya, kalau jumlah followernya masih kalah. Bener nggak? Bener nggak? Sallu ala Nabi Muhammad. Kata Nabi Nuh nafsi-nafsi, kita masing-masing kan. Bagi Abu ila Musa, lah Nabi Musa kagak kalah kesombong. 450.000 orang Bani Israel dibawa eksodus dari Mesir ke Palestina. Tapi jawabannya sama, nafsi itu termasuk umat-umatnya Nabi Musa. Bingung tuh Bani Israel. Kata Nabi Musa alaihissalam, idhabu ila Isa. Nah, Nabi Isa tersenyum tuh. Oh, yang bisa nolong kamu ada. Satu orang yang gelarnya udah dibacain sama Ustaz Syamsul Ma'arif tadi. Inna fatahna laka fathan mubina. Sesungguhnya kami sudah membukakan kepadamu kemenangan yang nyata. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Supaya aku bisa memaafkan. Bayangin Allah ngomong supaya saya. Padahal kalau dalam ilmu akidah itu Allah itu bukan sesuatu yang bisa menjadi ma'lul. La yata'athar bi ayyi illatin kanat. Allah itu tidak bisa dikatakan misalkan menciptakan manusia karena itu nggak bisa. Allah itu iradahnya sabiqah ala kulli syai, mendahului segala sesuatu. Tapi lihat Allah membahasakan cinta. Lamnya itu ta'lil, yaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Allah kalau mengampuni Nabi Muhammad enggak usah nunggu Fathu Makkah. Mengampuni Nabi Muhammad enggak usah nunggu umatnya jadi mayoritas. Tapi seolah-olah Allah itu saking sayangnya dikasih proses yang begitu pahit dan getir supaya apa? Berkata Allah, agar aku bisa memaafkan kesalahanmu bahkan sebelum kau buat kesalahan. Kalau emang ada dan Nabi nggak punya kesalahan Nabi jadi syariat. Telat bangun subuh jadi syariat pokok sholat. Beda sama kita. Ntar ikut nyohor, Nabi aja pernah telat bangun subuh, gue ikut sunnah Nabi. Ini ngajinya pasti sama yang sebelah sono no. Sallu ala Nabi Muhammad. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Dan juga kalau setelah kau bikin kesalahan, Nabi nggak pernah bikin kesalahan. Ayat selanjutnya, lafal selanjutnya, masya Allah, wa yutimma ni'matahu 'alaika. Allah bilang supaya saya bisa menyempurnakan nikmat kepadamu. Saudara, Allah bilang mau menyempurnakan nikmat sama Nabi Muhammad. Allah Maha tidak terbatas. Kalau kita belajar ilmu akidah ada namanya sifatul iradah dan sifatul qudrah. Ta'alluqnya atau ikatan kekuasaan Allah dan keinginan Allah itu bil mungkinan kepada segala sesuatu yang berubah maknanya. Kalau Allah ingin memperluas surga sampai tiada batasnya, gampang. Lalu bilang menyempurnakan nikmat kepada Nabi Muhammad. Ini kita nggak akan ada yang paham, nggak masuk di akal. Ada satu orang nanggung semua manusia, lebih logis kan kayak catatan sipil. Misalkan anak-anak Nabi Adam kan 40 orang, Siti Hawa tuh hamil 20 kali bu, mau bu? Hamil 20 kali kembar semua lagi. Ya, bayangin tuh laki perempuan, syariatnya kawin silang. Zaman Nabi Yakub masih boleh ngumpulin kakak sama adik, zaman Nabi Muhammad udah kagak boleh. Kan logikanya begini, umat Nabi Adam minta tolong sama Nabi Adam, umat Nabi Nuh minta tolong sama Nabi. Lah apa hubungannya bu umatnya Nabi Nuh sama Nabi Muhammad? Apa hubungannya? Umatnya Nabi Musa sama Nabi Muhammad tuh apa hubungannya, apa urusannya? Secara langsung kagak ada, tapi dipaksa, digiring sama Allah. Biar melihat ini satu manusia yang paling mulia. Digiring semuanya. Ini tenaganya kayak apa saudara? Kita nggak akan bisa paham.
Mana Allah nasi yaumil qiyamah aktsarum sholatan alayya. Oh, yang banyak sholat pasti dekat dengan saya, enggak usah dicari, otomatis. Yang dicari sama Nabi bukan yang banyak sujudnya. Ada sahabat Nabi bilang, saya pengen dekat dengan engkau, fa'ini 'alaiha bikathratis sujud. Orang banyak sujud pasti dekat, nah. Ibaratnya kita kalau nyari tongkrongan mah pasti sama orang soleh, bener enggak? Kalau ngopi enaknya sama siapa nih? Sama Kiai Awasi. Ngopi 1 menit bahas Fathul Qorib, sisanya bahas janda. Kan begitu ya. Bener nggak? Kalau kita nongkrong nggak mungkin nyari liang erok. Nabi Muhammad lain. Yang dicari syafaati li ahlil kabair min ummati, yang bakalan dapat pertolongan saya, yang paling sering bikin dosa besar. Nggak masuk akal ini. Masa yang dicari yang sering nyakitin hati beliau? Masa yang dicari orang-orang yang sering menyakiti menyayat-nyayat hati beliau? Yang mabuk-mabukan, mohon maaf, yang berzina, mohon maaf, yang narkoba, yang durhaka orang tua, itu yang paling dicari sama Nabi. Ini siapa nih orang? Saudara, begitu cintanya Allah kepada Nabi, Nabi belum lahir jadi manusia, namanya sudah dikampanyein. Di sini ada yang punya lo nggak jadi orang? Coba bayangin saudara, Nabi Adam sujud bawa nama Nabi Muhammad yang belum lahir jadi manusia. Bagaimana ceritanya itu? Nabi Adam baru pop diciptain sama Allah, matanya dipalingkan oleh Allah melihat nama baginda Nabi besar Muhammad. Ini sangat luar biasa. Saudara, Allah itu sampai ngancem para nabi. Bukan ngancem ustaz, bukan ngancem habib, bukan ngancem kiai. Yang diancem para nabi. Diancem apa? Qala aqrartum wa akhadtum ala dzalikum isri qalu aqrarna. Kata Allah, ada nabi nih. Itu semua nabi Rasul dikumpulin, Pak. Ditanya sama Allah, saya mau ngutus seorang nabi, kamu mau nggak nolongin nabi ini? Kamu mau nggak menguatkan nabi ini? Janji kamu semua? Qalu aqrarna. Kami janji Allah. Allah timpanin. Qala fashhadu anna ma'akum minasyahidin. Pak Allah alam semesta punya Allah. Allah mengatakan kalau begitu saya Allah ikutan bersaksi bahwasanya kalian akan menolong manusia ini. Ini siapa manusia yang dipuji habis-habisan? Lantas apa yang dimaksud ancaman Allah? Faman tawalla ba'da dzalika faulaika humul fasiqun. Para nabi dan rasul kalau nggak menolong Nabi Muhammad dijadikan orang fasik sama Allah. Dijadikan orang fasik sama Allah. Itu Nabi kalau nggak menolong Nabi Muhammad orang fasik. Orang Islam kalau nggak cinta sama Nabi Muhammad kayak apa nasibnya, Pak? Kalau para nabi nggak menolong Nabi Muhammad yang fasik, ada orang di luar sana nggak senang sama maulid Nabi, ini bahaya, saudara. Wallahi bahaya. Bahaya bukan buat kita, buat dirinya sendiri. Kita kana hada kafiran ja'a dhammuhu wa tabat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi yaumil itsnaini daima yukhaffafu anhu li sururihi bi ahmada fama dhannu bil abdil ladzi tula umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Saudara, Nabi Muhammad dari lahir sampai umur 40 tahun tidak ada yang pernah ngejek. Nabi Muhammad dari lahir sampai umur 40 tahun tidak ada yang pernah maki. 40 tahun hidup beliau penuh dengan pujian, penuh dengan cinta, penuh dengan elu-eluan daripada rakyatnya. Tapi satu orang yang membuka keran sehingga Nabi menjadi dilaknat, Nabi menjadi dihina, itu adalah Abu Lahab. Sampai diabadikan tabbat yada abi lahabin wa tab, masuk neraka, matinya aja badannya penuh kotoran tuh Abu Lahab di Syi'ib di kota Makkah. Tapi Imam Ibnu Hajar kasih komentar di Syarah Bukhari, itu namanya Abu Lahab nanti di neraka
minum setiap hari minumnya tuh bukan dari gelas. Kalau saya mau minum minta dulu sama Kiai Fawaz, tolong sediain kopi. Jauh-jauh harus ngadu kok. Masak air. Abu Lahab tiap hari Senin minum dari nukrohnya. Nukroh itu adalah lekukan antara telunjuk dengan jempol. Ini Abu Lahab minumnya begini nih. Orang di neraka pada disiksa, Abu Lahab minum hari Senin. Ini orang paling jahat. Mungkin seandainya Abu Lahab tidak mengatakan tabbat laka ya Muhammad, celaka kamu wahai Muhammad, pertama kali ketika Nabi naik di atas Bukit Marwah, mungkin tidak ada orang yang tidak beriman kepada beliau. Tapi karena beliau pernah senang satu kali, idhabi fatihur roh, budaknya yang namanya Tuai balas sambil lari, ya sayyidi, tuanku, kamu punya ponakan. Abu Lahab tertawa. Abu Lahab senang mengatakan, merdekalah kamu, pergilah kamu sudah saya bebaskan. 1 minggu kemarin saya capek, terus minta disuntik vitamin. Dokter yang datang ke rumah saya itu non muslim, saudara kita dari kalangan orang Tionghoa. Begitu ketemu saya, karena saya baru pulang maulid, pakai baju begini putih-putih, dia mengatakan tanpa saya cerita tentang maulid, Bang, selamat ya. Selamat apa Pak? Selamat merayakan kelahiran Nabi Muhammad. Orang kafir yang begitu aja ngerti ucapin maulid. Lainnya ada orang Islam, kalau ulang tahun Pertamina datang. Ya gua, Bu, memang Pertamina bisa nyelamatin dari zaman? Nah, nggak bisa. Ustadznya datang, kalau ulang tahun Pertamina datang. Yang Klopin 2000 nggak mau, marah. Kalau ulang tahun Nabi Muhammad nggak boleh datang. Coba kita undang tuh. Ayo ikut acara apa? Ulang tahun Nabi Muhammad. Kagak mau. Tapi kan ulang tahun budaya orang kafir. Dan mana budaya orang kafir? Surat Maryam ayat 15, wassalamun alaihi yauma wulida, selamat bagi Yahya hari di mana dia dilahirkan. Jadi boleh nggak ucapin selamat ulang tahun? Boleh. Shollu ala Nabi Muhammad. Kalau Abu Lahab model begitu aja dikasih air, apalagi jamaah majelis taklim Al-Fanur. Lah kita saban hari maulidan, mulai dari Syaraful Anam, mulai dari Diba, mulai Barzanji, Simtul Duror, sampai yang panjang kayak Dalail Khairat, itu semua kita baca saban minggu. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini mukjizatnya lebih hebat daripada nabi yang lain. Ada yang bilang Nabi Isa bisa ngidupin orang, deh. Kenapa Nabi Muhammad gak menghidupkan misalkan seperti Khubayb bin Adi? Nabi Muhammad tidak menghidupkan misalkan Hanzalah. Nabi Muhammad tidak menghidupkan misalkan Sayyidina Hamzah. Kalah dong sama yang namanya Nabi Isa. Ada dong. Orang yang dihidupkan sama Nabi Isa sekarang udah mati, saudara. Tapi hati yang dihidupkan oleh Nabi Muhammad SAW tidak akan pernah mati, meskipun dengan matinya biasa, saudara. Dan jumlah hati yang dibangkitkan oleh Nabi itu jauh lebih banyak dari manusia yang dibangkitkan oleh Nabi Isa. Apa artinya kebangkitan jasad kalau jiwanya mati? Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Saya pernah ditanya, Bib, bukti mukjizat Nabi Muhammad sekarang yang bisa saya lihat apa? Saya jawab, bukti Nabi Muhammad itu punya mukjizat di saat ini adalah diri kamu dan diri saya. Kok bisa? Bu, woi, yang belakang nyender-nyender pahalnya bagi gua sama tembok. Ya, baik. Bu, sehat? Udah jangan nih, jangan ya. Dah, nih siapa yang tanya, Bu? Bu, ibu sholat sehari berapa kali? Wah, ini jam 6 tuh, bahaya banget. Sholat sehari berapa kali? Kita semua sholat sehari 5. Kenapa? Yang ngasih tahu siapa? Nabimu? Ya udah, pertanyaan saya, kenapa nurun banget, kan belum pernah ngeliat? Emang udah pernah ketemu? Nah,
Kenapa sekarang kita minum tangan kanan? Kecuali yang pegang gorengan tuh, gorengannya tangan kanan, cabenya tangan di cakep tuh. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Kenapa kok kita minum tangan kanan nurut banget? Yang bikin kita nurut puasa Ramadan siapa? Kita kan gak pernah lihat beliau, tapi Allah tanamkan kepercayaan dan keimanan pada diri kita. Ada satu orang dengan percaya diri mengatakan ummati syatru ahli jannah, itu nanti yang isi surga separuhnya adalah umat saya. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Ini nggak terjadi, saudara, pada nabi-nabi yang lain. Ini nggak terjadi pada Nabi Musa, nggak terjadi pada Nabi Isa. Bahasanya begini Bapak Ibu, kerja part time gaji full time. Gimana tuh? Coba Nabi Nuh kerja 950 tahun, Nabi Muhammad 23 tahun kelar, masuk surga duluan. Ini gimana ceritanya nih? Nanti di hari kiamat yang nonton bioskop tuh orang Islam duluan. Bioskop kiamat, al-qari'atu ma? Emang apaan tuh? Bioskop tuh nanti gunung pada terbang semuanya, manusia berhamburan. Yang pertama kali dibangkitkan umat Islam. Kita sholat sehari 5 kali, zakat 2,5%. Bani Israel zakatnya 25%. Ada hukuman bunuh diri, enggak boleh makan yang namanya lemak kecuali lemak yang tertempel di tulang punggung. Di sini ada nggak sih yang mau makan bakso kagak ada tetelan sama kikilnya? Gara-gara Nabi Muhammad datang, sampai Imam Syafi'i mengatakan, inna raf'al haraji min hadhil ummah innal adillata ala raf'il haraji min hadhil ummah balaghat mablaghal qat'i. Dalam Al-Muwafaqat Imam Syafi'i mengatakan sesungguhnya diangkatnya kesulitan dari umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mencapai tingkatan yang tidak bisa dibantahkan, saudara. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Akhlak Nabi, satu, Nabi orangnya suka nutupin aib. Ada sahabat lagi makan sama Nabi, tiba-tiba makan daging onta, ada yang buang angin. Kalau sekarang saya lagi ceramah ada yang kentut, bagaimana Bu? Keluarin jangan, keluarin. Terus Sayyidina Umar udah mikir, ini bentar lagi maghrib, yang kentut tadi pasti akan wudu. Nabi tuh tahu. Kata Nabi, yang habis makan daging onta wudu. Akhirnya semuanya pada wudu. Coba bayangin kalau airnya kagak ditutupin sama Nabi. Kalau Sayyidina Abu Hurairah kita baca Rijalul Hadis, enak juga terjemahnya. Baca Sayyidina Abu Bakar, fulan yang kentut, fulan bin fulan sahabat Nabi terkenal dengan kentutnya di majelis onta. Baca rohnya kagak enak. Bener nggak? Digibahin 1400 tahun. Gara-gara Nabi wudu tuh orang airnya kita nggak tahu siapa namanya. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Makanya Profesor Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti bilang, orang yang betul-betul kenal Allah, dia nggak akan buka aib orang. Misal, Syekh Buti kasih tahu nih dalam pengajiannya Al-Hikam. Kalau ada orang arif billah, misalkan Ustaz Fawas, Kiai Fawas masuk, beliau orang yang kenal sama Allah, dan Allah bikin hidungnya Kiai Fawas ini beda. Bukan hanya bisa nyium bedain mana gado-gado sama ketoprak, tapi bisa bedain mana orang jahat atau orang baik. Orang yang kenal sama Allah, haram hukumnya mengatakan, saya hidungnya mencium ada bau orang zina di sini. Itu nggak boleh. Allah sadar. Allah nutupin aib orang lain. Percuma kita bilang takutlah tubi akhlak kita kalau kita sendiri tidak menutupi aib orang lain. Dan juga tidak boleh kita membuka aib diri sendiri. Itu yang pertama. Akhlak Nabi nggak suka ngecewain orang. Datang orang bawa satu keranjang gede isinya anggur, Nabi makan sampai habis, sahabat melongo, kenapa kita nggak dibagi? Kata Nabi ketika orang itu pergi, ini anggur semuanya asam,
Nabi setiap makan senyum, setiap makan senyum, nggak mau nyakitin hati orang. Kalau gini, asem banget tuh kan gitu. Nah, makanya kadang saya tuh suka ketawa ambil nangis. Kalau melihat orang ngomong, kita harus mengikuti Nabi 100%, ulama sepakat 50% aja nggak ada orang sanggup mengikuti Nabi Muhammad. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. 50% nggak ada yang sanggup. Semua di antara kita pasti pernah yang namanya nepok tembok, nepok meja, pernah kan? Nabi nggak pernah, saudara. Ma daraban Nabi sallallahu alaihi wasallam imra'atan qattu wala khadiman qattu wala syai'an qattu. Perempuan nggak pernah ditepok. Pembantu jangan ditepok. Nabi itu nggak pernah bilang lima fa'alta kada atau lima lam taf'al kada. Kenapa ente nggak bikin begini? Nggak pernah. Kita mah kalau misalkan mau pekerja, lu kenapa sih begini tak begitu? Terus ngakunya mengikuti Rasul kejauhan. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Bu, saya senang sama Alfanur nih, jilbabnya pada bener. Kan zaman sekarang ada namanya jilbab lilitan utang. Ya, makanya tutup aurat seperti perintah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian min akhlaqin Nabi, dari akhlaknya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam itu Nabi suka cium tangan orang. Kita mah tahu suku Bani Abdi Qais datang, kemudian cium tangan sama kaki Nabi. Oke, pertanyaan saya saudara, kira-kira siapa aja orang yang pernah dicium tangannya sama Nabi? Kalau orang cium tangan Nabi wajar. Ini Nabi cium tangan orang siapa? Yang pertama Siti Fatimah Zahra alaihissalam. Wa radhiyallahu ta'ala. Itu Siti Fatimah datang, Nabi bangun cium tangannya. Bayangin tuh, hormatin anak kecil. Kalau kita mau bocah kecil, "Tom mau kemana lu?" Paling itu toyol. Marah banget. Sallallahu Nabi Muhammad. Yang kedua siapa? Ada laki-laki hadirin hadirat, tangannya melepuh, tangannya kasar hitam. Nabi ngelihat, ditanya, "Kenapa tangan kamu kasar? Kenapa tangan kamu jelek melepuh?" Dia jawab, "Saya ini pandai besi. Saya harus cari nafkah buat hidupin keluarga saya." Dicium tangannya sama Nabi. Terus kita bilang kita ngikutin Nabi, udah nggak usah kejauhan. Kalau emang kita bisa ngikutin Nabi semuanya, di semua kita pengen. Masalahnya keinginan nggak sesuai makanya kenyataan. Emang dibikin sama Allah begitu. Sampai Nabi mengatakan buat kita rahmah, buat kita apa? Inna ahabbal a'mal ilallah adwamuha wa iqalla. Oh, yang paling dicintai Allah tuh amalan yang kecil tapi kontinu. Tuh yang pulang duluan tolong panitia tuh lihat tuh sendal tuh, jangan dikubur tuh sendalnya tuh. Awas tuh lihat tuh. Awas tuh tiga orang hati dompet, awas dompet. Belum selesai ceramah lu balik aja, lu angkat kan. Mau lu gua gituin, balik kan. Sallallahu Nabi Muhammad. Dari akhlaknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi itu orangnya tidak pendendam. Dulu di Makkah ada orang jahat banget Pak, sampai bikin syair ngejek-ngejek Nabi Muhammad, jahat banget, namanya Ka'ab bin Zuhair bin Abi Sulmah, jahat ibaratnya influencer, habis maki-maki ulama. Terus gara-gara takut nyamar, pakai tudung-tudung semua sampai depan Nabi mengatakan, "Ya Muhammad, kalau Ka'ab bin Zuhair bin Abi Sulmah datang, kamu maafin gak?" "Saya udah maafin." Bayangin coba betapa pemurahnya hati baginda Nabi besar Muhammad SAW. Tapi ada sih yang gak dimaafin sama Nabi, ada. Maksudnya dimaafin tapi Nabi hatinya tersayat ya. Namanya Wahsy yang bunuh Sayyidina Hamzah. Nabi bilang, "Saya gak mau lihat kamu lagi." Banyak orang muji Wahsy karena membunuh Musailamah al-Kadzdzab. Tapi jangan salah, Wahsy tersebut matinya lagi mabok. Itu Syekh Ali Jumat kasih penjelasan tuh. Maka hati-hati kita kalau menyakiti hati para ulama, orang-orang yang dekat dengan Nabi. Lihat guru-guru kita yang ada di sini, hidupnya setiap hari mikirin gimana caranya wudhu kita biar benar, betul.
sholat kita biar lempeng, betul. Hidup kita biar dekat sama Allah dan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Makanya Nabi itu bilang ketika ditanya man mujalis, kami kalau nongkrong sama siapa ya Rasulullah? Man dzakarakullahu yatuh, yang kalau kamu lihat kamu ingat kepada Allah. Makanya la ta'khudil ilma illa mimman intafa'ta biwajhih. Kamu jangan ngambil ilmu sebelum kamu dapat manfaat dari wajahnya. Wajah orang lain sama penipu mah gampang bedanya. Sallallahu Nabi Muhammad. Yang kayak Fawas nih, jangan kembang puyeng langsung. Tolong dong Ustaz Fawas bimbing saya menuju ridho ilahi kan begitu kan. Tolong hari ini ada kalanya habis gue. Udah ada yang ngasih kode. Nah itu sih ya. Jadi acara kita sebenarnya dua intinya. Satu, ma'alul qiyam dan mendengarkan pembacaan ayat suci Al. Yang kedua, makan mah. Itu aja intinya mah. Ya, ceramah mah pemanis doang. Biar perut kita tambah lapar, biar makannya tambah lahap. Udah, begitu aja. Moga-moga kita semua dikasih kehidupan yang barokah. Biar bisa beli rumah atau mobil mewah. Kita bagi hajinya ke Mekah. Tawafnya kita depan Ka'bah. Sakinya kita sofa Marwah, mabinya di Mina Musdalifah. Kita ziarah Nabi ke Madinah. Pulang-pulang kita beli kontrakan sama sawah. Anak istri suami soleh dan soleha. Hidup bapak-bapak istiqomah. Amin ya Bu. Hidup bapak-bapak istiqomah. Istri 3 dikontrakin rumah. Mudah-mudahan Allah kasih berkah buat kita semua. Allah jaga guru-guru kita yang ada di sini dan yang nggak ada di sini. Allah selamatkan kita dari fitnah dunia akhirat. Allah menangkan semua perjuangan kita dan rahmatkan kita husnul khatimah bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ala hadhihi wa al-bidin salihah wa ala hadratir rasul Fatimah batul binti Rasul syaulillahi ana wa lahul Fatihah. Sekalian saya mau pengumuman dikit dah, boleh? Ya. Pertama, kebetulan saya dipasrahin untuk bantu-bantulah jadi pembina di pesantren Ar-Rahmah Tahfiz Modern di Cimone. Di mana? Cimone. Kita lagi bersih-bersih banget itu ya, karena banyak yang harus dibenahi. Mohon doanya mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah. Amin Allahumma. Yang kedua, mohon doanya karena saya yakin betul lah di sini semuanya orang-orang soleh, orang-orang pilihan, orang-orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Saya mohon doa, kami sedang memperjuangkan nih rumah sakit Islam pertama di Tangerang Selatan, namanya Rumah Sakit Islam Sari Asih Bintaro. Itu IMC kita beli, kemudian kita jadikan rumah sakit Islam standar bintang 5, meskipun harga kaki 5. Saya jamin dah ya, di sana insya Allah saya bakal banyak minder ya. Kalau jadi pasien di sana insya Allah ditalkinin kalau wafat mah. Ya iya, ditalkinin. Asyhadu itu ada tuh di sana. Kalau rumah sakit lain mah kagak ditalkinin. Ya, dimainin piano nanti gitu ya. Dah begitu aja. Pokoknya prinsipnya majelis dan maulid sampai mati. Setuju? Majelis dan maulid sampai mati. Apa kata lagi dengerin kayak Awasi baca Fathul Qorib meninggal, lagi dengerin kayak Fawas baca kitab Mushatul Muttaqin Syarah Riyadhus Shalihin meninggal, lagi dengar guru kita Shahibul Fadilah pimpinan Al-Fanur lagi sholawat kita ikut meninggal, lagi Ma'alul Qiyam kita meninggal. Udah nggak ada cara melewati masalah yang penuh dalam kehidupan kita dan kehidupan bernegara kita yang penuh dengan bala, tapi alhamdulillah masih ada majelis-majelis maulid, majelis-majelis ta'lim, fa insyaallah menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin Allahumma amin. Ada ranting, ada kayu. Al-Fanur, we are nothing without you. Dah begitu aja dah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya juga mohon kambing, kebuli dan lain sebagainya. Kita maaf doang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
Alhamdulillah telah sama-sama kita dengarkan ilmu yang telah disampaikan oleh Habib Qais bin Abdul Rahman As-Segaf. Semoga kita semua bisa meniru akhlak Nabi Muhammad SAW di kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah, tibalah kita di penghujung acara. Sebagai penutup, marilah kita dengarkan doa yang akan dipimpin oleh Al-Ustadz Al-Kiram Kiai Al-Hajj Khairuddin Ahmad. Sebelum acara lanjut ke penghujung acara, kami izinkan kami berdua selaku pembawa acara pada malam hari ini untuk pamit undur diri. Kami memohon maaf apabila terdapat salah-salah kata dan ucapan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tamla'u khazain Allahi nura wa takunu lana wa lil mu'minina bahjatan wa farhan wa surura. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Allahumma hdina bi hudak waj'alna mimman yusari'u fi ridha wa la tuwallina waliman siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asaq wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma iftah masami'a qulubina li dzikrik warzuqna ta'ataka wa ta'ata rasulik wa amalan bi kitabik. Allahumma ja'al hadha jama'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syakiya wa la mahruma. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.